Mari kita summary-kan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, yang pertama-tama itu adalah beta 0 sampelnya. Saya mau cari rata-ratanya ya, dan hasilnya adalah minus 52,16148. Kemudian beta satunya pun saya akan coba cari rata-ratanya dari 10.000 percobaan yang saya sudah lakukan adalah 0,6284074 ya. Dan kemudian taunya pun saya coba cari rata-ratanya ya sebesar 0,055 sekian ya. Nah, apa ini artinya? Nah, jadi kita akan kembali ke model Bayesian Linear Regression sebelumnya, di mana model Bayesian Linear Regression itu adalah YI atau YI ya, atau berat badan dari suku yang sedang diamati ini adalah berdistribusi normal dengan minnya adalah beta 0 ditambah beta 1 XI, di mana XI-nya itu adalah tinggi badan dengan precision-nya sebesar tau ya. Tau itu sama dengan 1 per sigma kuadrat ya, kalau Anda masih ingat. Di mana beta 0-nya, beta 0 estimasinya itu adalah minus 52,1615 atau 148 ya. Beta satunya adalah 0,6284 ya, saya bulatkan, dan taunya adalah 0,055582 lah, saya bulatkan. Nah, jadi berat badan seseorang itu adalah modelnya itu adalah ini ya, minus 52,16148 ditambah 0,6284 ditambah dikalikan dengan tinggi badannya gitu ya. Jadi setiap ada kenaikan tinggi badan sebesar 1 unit, maka berat badannya ada pertambahan sebesar 0,6284 ya. Apapun unitnya itu ya. Jadi setiap ada kenaikan berat badan, setiap ada kenaikan tinggi badan, berat badannya bertambah sebesar 0,6284. Dan ketika berat badan atau tinggi badannya 0, maka berat badannya itu sebesar ini ya. Tentu saja ini tidak mungkin ya. Mungkin kita bisa fix di tinggi badan di 100 cm ya, maka supaya bisa dikalikan ya. Dan kemudian karena ini adalah sebuah random variable, maka ada parameter taunya adalah 0,05582 precisionnya, atau mungkin variansinya adalah 1 per tau ya, yaitu 1 per 0,05582, berapapun itu nilainya ya. Jadi ketika kita, ini adalah average-nya ya, average-nya. Kalau Anda masih ingat ada average sama random sample ya. Jadi secara average untuk XI yang di fix misalkan 150 lah ya. Ketika XI-nya kita fix, maka ini semua bisa kita hitung, maka nilai beta 0 ditambah beta 1 dikali 150 itu bisa kita hitung, itu adalah average tinggi badannya. Tetapi kalau secara individu, maka kita harus ambil sampel ya, untuk bisa mencari tahu individunya ya. Tapi sebelum masuk ke itu, saya mau ke 3 hal yang berikutnya ini, di mana di sini kita akan melihat kuantal di 2,5% dan kuantal di 97,5%-nya ya. Dan di sini kalau Anda lihat bahwa kuantal 2,5%-nya itu adalah minus 60 dan kuantal 97,5%-nya adalah minus 43,37. Nah, di sini kebetulan 0 itu tidak ada di dalam interval ini ya, tidak ada di interval ini, berarti dengan kata lain beta 0 itu signifikan ya. Jadi ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis, beta 0-nya 0 atau tidak, nah di sini H0 bisa ditolak karena 0-nya tidak ada di dalam interval ini. Begitu pula kalau kita uji hipotesis untuk beta 1, nah di sini lagi-lagi H0-nya bisa ditolak karena 0 tidak ada di dalam interval ini ya. Begitu pula dengan si tau ya. Nah, jadi untuk Bayesian hipotesis seperti yang kita sudah pernah lakukan juga, kita tidak menggunakan p-value, tetapi kita menggunakan Bayesian credibility interval. Selanjutnya, di sini adalah suatu metode alternatif yang bisa kita gunakan selain keep sampling yang tadi kita lakukan, adalah dengan menggunakan sebuah library atau package yang sudah ada di dalam R, yakni ini ya, MCMCGLMM. Tentu saja jika Anda belum punya, Anda harus menginstal terlebih dahulu library ini atau package ini. Nah, kita bisa menggunakan
library ini untuk memodelkan data yang kita punya dengan Bayesian linear regression. Nah, sintak penggunaannya Anda harus menentukan priornya terlebih dahulu. Di sini saya sudah tentukan priornya terlebih dahulu, dan kemudian Anda tinggal panggil saja MC GLMM variabelnya yang mau kita modelkan ya terhadap independen variabelnya. Datanya mirip seperti perintah untuk memodelkan regresi linear ya di R ya. Kemudian di sini ada beberapa opsi seperti burn-in periodnya, kemudian ada thinning rate-nya ya. Dan kemudian hasilnya itu Anda bisa lihat ketika Anda melakukan summary. Berikut adalah summary yang dihasilkan. Di sini Anda bisa lihat bahwa kita telah melakukan 10.000 simulasi ya, dari 1.001 sampai hampir 11.000 ya di sini. Di mana 10.000 awal itu adalah untuk burn-in periodnya, dan kemudian ada thinning intervalnya setiap 10 baru diambil satu sampel, sehingga dari 10.000 itu totalnya jadi ada 1.000 simulasi yang kita ambil. Kemudian hasilnya mungkin bisa dilihat di blok yang ini. Di sini ada intercept-nya ya, berarti beta 0 topinya itu adalah min 52,4514, dan ini mirip seperti apa yang kita sudah dapatkan sebelumnya ketika kita memodelkan dengan Gibbs sampling buatan kita sendiri, yaitu minus 52 ya sebelumnya. Sebelumnya juga sama, sekitar minus 52 juga. Kemudian beta 1-nya itu adalah 0,6303. Jadi setiap ada penambahan tinggi badan, maka berat badannya akan bertambah sebesar 0,3 unit ya. Dan ini juga mirip seperti apa yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu 0,628 kalau Anda masih ingat, dan ini tidak jauh berbeda ya. Kemudian di sini ada bisa lihat tingkat signifikansinya sama seperti p-value ya, namun lagi-lagi untuk Bayesian linear regression atau Bayesian model jarang sekali kita menggunakan p-value. Yang kita lihat itu adalah confidence interval ya, ini nih. Kuantil ke 2,5% dan kuantil ke 97,5% ya. Dan di sini 0 tidak ada di sini, berarti beta 0 dan beta 1 yang dihasilkan itu cukup signifikan. Dan kemudian kalau kita pengen lihat hasil simulasinya, dari 1000 simulasi itu kita bisa menggunakan perintah ini, M1 $sol. Di situ ada beta 0, 1000 beta 0 yang sudah kita dapatkan, dan di sini hanya 7 beta 0 yang pertama, dan ini adalah 7 beta 1 yang pertama. Dan kemudian kalau kita ingin melihat precision-nya, namun di sini bukan precision yang kita dapatkan, tetapi langsung variansinya ya. Variansinya yaitu adalah ini nih. Kalau di sebelumnya yang kita dapatkan kan sampel dari tau, kalau yang di sini adalah sampel dari sigma kuadratnya sudah kita dapatkan di sini. Dan nilainya pun kurang lebih sama.